Seberat-beratnya hidup lu nggak jauh lebih berat daripada hidupnya Steven Gerrard. Dan dengan kehidupan tersebut, dia berhasil menjadi orang terkaya pertama di benua Amerika pada tahun 1700-an. Emang semiskin dan semenderita apa hidup Steven Gerrard? Dan bagaimana cara dia untuk meraih kekayaan? Simak dan tonton video ini sampai habis. Steven Gerrard lahir di Prancis pada tahun 1750 dengan kondisi wajah yang cacat, mata buta sebelah, juling, dan berwarna kebiruan. Teman-teman sekolahnya menjadikan Gerrard sebagai bahan bulian setiap hari. Lebih ngenesnya lagi, guru di sekolahnya malah menghukum Gerrard hanya karena Gerrard membela diri dari pembuli. Penderitaan Gerrard nggak hanya cukup sampai di situ. Ibu Gerrard meninggal saat dia masih kecil dan ibu tiri Gerrard selalu memukul dia tanpa alasan. Bayangin, udah terlahir miskin, di sekolah kena bully, di rumah kena pukul, dan ini berlangsung setiap hari. Karena hal tersebut, Gerrard memutuskan untuk melarikan diri dengan menyusup ke sebuah kapal dagang sebagai penumpang gelap. Saat ditemukan oleh sang kapten, dia tidak dibuang ke laut, melainkan dipekerjakan sebagai pesuruh. Disinilah pelajaran bisnis pertamanya dimulai. Kapten kapal ini bukan sosok yang kasar. Dia tenang, berbicara lembut, namun perintahnya selalu dituruti. Di sela-sela waktu tidurnya, dia biasa membaca buku filsafat. Sehingga pada umur 24 tahun, dia sudah menjadi kapten dan memimpin kapalnya sendiri. Tetapi hidup tidak pernah berjalan lurus. Saat Gerrard sedang berlayar mencari peruntungan, perang kemerdekaan Amerika pecah. Kapalnya terjebak blokade militer Inggris dan dia terpaksa mendarat darurat di Philadelphia. Modal menipis, kapal tidak bisa berlayar dan masa depan gelap. Apa yang dia lakukan? Apakah dia menyalahkan keadaan makro? Yang sering dilakukan oleh para pecundang zaman sekarang? Sama sekali tidak. Dia membongkar muatannya, menyewa sebuah toko kecil dan mulai berjualan eceran. Sambil menunggu perang usai, dia membangun jaringan dan mengumpulkan modal. Ini adalah prinsip fundamental. Ketika lu tidak bisa mengendalikan badai besar di luar sana, kendalikan apa yang ada di depan mata lu. Ketika bisnisnya mulai stabil, Gerrard menikahi seorang gadis cantik bernama Polly Lam. Sayangnya, ini adalah awal dari neraka pribadinya. Polly tidak sanggup mengimbangi intelektualitas dan gaya hidup Gerrard. Perlahan-lahan, mentalnya runtuh. Dia kehilangan akal sehatnya, menatap kosong sepanjang hari, dan akhirnya harus dikurung di rumah sakit jiwa selama 38 tahun. Gerrard rutin mengunjunginya setiap bulan, meskipun istrinya tidak pernah mengenalinya lagi. Rasa sepi dan kehampaan ini mengubah Gerrard. Dia menggunakan pekerjaan sebagai pelarian dari rasa sakit. Dia bekerja siang dan malam, membeli armada kapal baru, memperluas rute perdagangan hingga ke Kalkuta dan Amsterdam. Ujian sebenarnya datang pada tahun 1793, ketika wabah demam kuning menghantam Philadelphia. Separuh populasi kota mati. Orang-orang kaya, pejabat, hingga para pemuka agama melarikan diri keluar kota demi menyelamatkan nyawa mereka. Tapi Gerrard justru melakukan hal sebaliknya. Dia mendirikan rumah sakit darurat dan memimpin langsung di garis depan. Dia mengangkat pasien yang muntah darah dengan tangannya sendiri, menyuapi mereka obat, dan menghibur mereka yang sedang sekarat. Dia memasang papan besar di jalan bertuliskan, "Ketakutan adalah satu-satunya setan." Saat orang-orang hanya bisa berdoa dari kejauhan, Gerrard menaruhkan nyawanya di pusat wabah. Kemudian datanglah momen di mana satu individu lebih besar dari sebuah negara. Pada perang 1812, pemerintah Amerika Serikat lumpuh secara finansial. Mereka membutuhkan pinjaman $5 juta untuk bertahan hidup, tapi publik sangat ketakutan hingga hanya terkumpul $20.000. Jika uang tidak ada, negara tersebut akan hancur. Di titik terendah itu, Gerrard melangkah maju. Dia mempertaruhkan hampir seluruh kekayaannya untuk mengambil alih sisa pinjaman negara tersebut. Keberaniannya langsung membalikan keadaan. Kepanikan hilang, uang kembali mengalir ke pasar, dan Amerika selamat. Dia tidak melakukannya demi pujian. Dia melakukannya karena dia percaya pada masa depan sistem demokrasi. Saat Gerrard meninggal, dia mewariskan kekayaan yang belum pernah dilakukan oleh orang kaya dalam sejarah, di mana Gerrard membagikan jutaan dolar untuk memperbaiki rumah sakit, sekolah, jalan, dan perpustakaan. Warisan terbesarnya adalah dana abadi untuk membangun Gerrard College, sebuah institusi bagi anak-anak yatim piatu. Namun, dia menetapkan satu aturan mutlak dan kontroversial. Tidak boleh ada satupun pendeta atau pemuka agama dari aliran manapun yang diizinkan menginjakkan kaki di area sekolah tersebut. Gerrard tidak ingin anak-anak yatim itu diajarkan untuk berdebat soal dogma atau menyerah pada takdir. Dia ingin mereka diajarkan keterampilan nyata, kemandirian kerja, dan etika dasar manusia. Dia ingin menciptakan generasi yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kisah Steven Gerrard mengajarkan kita bahwa masa lalu yang hancur, kelemahan fisik, dan tragedi pribadi bukanlah alasan untuk menjadi parasit di dunia ini.